Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahasiswa Sindial Fedis, NRP 0922040085 dari kelas TU5D. Di sini saya akan melakukan perhitungan suatu fungsi menggunakan MATLAB dengan metode interpolasi kuadratik. Fungsinya yaitu di sini saya menuliskan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 1/2 X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 1. Untuk initial value-nya dari fungsi ini yaitu X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 3, X3-nya sama dengan 4. Untuk mencari atau menghitung sebuah fungsi, di sini langkah pertama yaitu saya mendefinisikan fungsi fx ini menjadi anonim. Atau jika nanti x-nya ini berubah menjadi x1, maka x di sini akan berubah menjadi 2. Begitu juga jika kalau ini f x1, x2 di sini berarti akan menjadi x-nya berubah menjadi 3. Untuk perhitungan interpolasi kuadratik, di sini menggunakan rumus yaitu F1 dikali X2 pangkat 2 dikurangi X3 pangkat 2 ditambah F2 dikali X3 pangkat 2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah F3 dikali X1 pangkat 2 dikurangi X2 pangkat 2 dibagi 2 kali F1 dikali X2 min X3 ditambah F2 dikali X3 min X1 ditambah F3 dikali X1 dikurangi X2. F1 di sini yaitu fungsi tadi kita masukkan X-nya yaitu jikalau fx1 kita masukkan X1-nya X-nya menjadi 2. Begitu juga kalau fx2 kita masukkan X-nya menjadi 3, begitu juga dengan X4, X3. Di sini untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung X-min. X-min ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari rumus ini tadi. Di sini saya mendefinisikan untuk pembilang dibagi penyebut. Hasil dari rumus ini masuk menjadi X-min. Langkah selanjutnya yaitu mencari F-min. Mencari F-min ini sama dengan fungsi yang awal ini, tapi X-nya kita ganti menjadi X-min yang telah kita dapat dari rumus ini. Jadi nanti setelah ketemu X-min, kita masukkan ke fungsi menjadi F-min. Seperti itu. Setelah X-min dan F-min ini sudah diketahui, maka di sini kita mengupdate X1, X2, X3 baru untuk iterasi selanjutnya. Kita update di sini. Di fungsi sini. Jika X-min lebih dari X2, maka yang kita jalankan yaitu ini. Di sini juga ada pertanyaan lagi. Jika F-min kurang dari F2, nanti yang kita jalankan ini. Jika tidak, kita jalankan ini. Atau jika X-min kurang dari atau sama dengan X2, maka yang kita jalankan yang sini. Di sini juga ada pertanyaan lagi, jika F-min kurang dari F2, maka yang dijalankan yang sini. Jika bukan, kita jalankan yang sini. Untuk menampilkan grafiknya, di sini saya menggunakan plot X ini adalah range sumbu X dari kiri, paling kiri yaitu min 2 dan paling kanan yaitu 4 dengan range 0,01. Kita plot X dan Fx menggunakan sumbu berwarna biru, kita hold on biar terlihat, dan titel ini untuk memberikan judul pada grafik, X label ini untuk memberikan
judul pada sumbu X dan Y-label pada sumbu Y. Grid on ini untuk menampilkan grid pada grafik. Untuk menampilkan iterasinya, di sini saya menggunakan fprintf, iterasi keberapa, dan xmin, fmin, x1, f1, x2, f2, x3, f3. Di sini saya memanggil iter xmin, fmin, x1, f1, x2, f2, x3, dan f3. Di sini saya akan menghentikan iterasi setelah iterasi ke-9. Jadi di sini saya menambahkan jika iterasi sama dengan 9, maka nanti di command window menampilkan program dihentikan setelah iterasi ke-9. Dan untuk output akhirnya yaitu ini adalah titik minimum untuk X. Di sini saya menampilkan Xmin dan Fmin pada titik minimum yang terakhir. Kita jalankan saja. Di sini terlihat iterasi 1, X1-nya 1,933, Fx min-nya min 2,393. Ini X1, F1, X2, F2, X3, F3. Di sini program dihentikan setelah iterasi ke-9 karena di soal sampai iterasi ke-9 saja. Ini untuk perhitungan di MATLAB. Setelah ini saya akan menjelaskan perhitungan di Python. Selanjutnya yaitu saya menjelaskan di Python. Sebenarnya di Python ini hampir sama seperti di MATLAB, hanya saja sintaknya yang digunakan pada Python ini sedikit berbeda. Contohnya untuk memplot hasilnya itu di sini kita menggunakan PLT seperti ini. Kalau di MATLAB tadi kan kita langsung plot gitu ya. Kalau di sini menggunakan PLT ini. Tapi sebelum kita menggunakan ini, di sini kita harus mengimport matplotlib.pyplot as PLT agar nanti grafiknya bisa muncul. Contoh lain yaitu seperti print di sini. Kalau di MATLAB tadi kan kita menggunakan printf, kalau di Python ini juga printf, tapi f-nya di sini masuk setelah kurung. Rumusnya sama seperti di MATLAB tadi, menggunakan pembilang dan penyebut. Di sini numerator ini pembilang, denominator ini penyebut. Jika denominatornya itu 0, maka di workspace nanti di print tidak dapat melanjutkan karena pembagian 0 hasilnya akan none atau tidak diketahui. Langsung saja kita running. Gambarnya sama seperti di MATLAB tadi ya. Dan hasil Xmin, iterasi 1 Xmin, Xmin, X1, F1, X2, F2, X3, F3 di sini sama seperti yang di MATLAB. Dan titik minimum yang diperkirakan yaitu di 1,61804 dan Fx-nya yaitu min 2,51528. Sekian penjelasan dari saya untuk metode interpolasi kuadratik. Kita lanjutkan untuk nomor 2, yaitu menggunakan multivariabel. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan suatu fungsi multivariabel menggunakan MATLAB dan Python nantinya dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Caranya yaitu yang pertama pada script MATLAB ini saya menampilkan initial value-nya terlebih dahulu, yaitu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 1.
Dan di sini saya menuliskan untuk inisialisasi X-nya, yaitu X sama dengan X1, X2, X3. Untuk fungsi ini, for II sama dengan 1, nanti kita menggunakan iterasi sampai iterasi ke-6 saja. Setelah itu kita definisikan fungsinya. Di sini saya mendefinisikan fungsinya sebagai f sama dengan kan tadi ada 3 fungsi ya, yaitu yang fungsi pertama itu X1 pangkat 2 dikurangi X2 pangkat 2, X3 pangkat 2 kurangi 21. Untuk fungsi yang kedua yaitu X1 kali X2 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 3, X3 dikurangi 23. Untuk fungsi yang ketiga yaitu X1 dikurangi X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 dikurangi 26. Kita jadikan sebagai matriks dengan ordo 3 kali 3. Setelah itu, setelah didefinisikan fungsinya, kita masukkan ke definisi matriks Jacobian. Matriks Jacobian ini adalah turunan dari F1 per X1. Jadi yang di sini yang ada X1-nya itu di sini kan F1. Kita turunkan ke X1, nanti kita masukkan ke sini. Fungsi yang ini F1 per X2 kita masukkan ke sini. X3 pangkat 2 kita masukkan, turunannya kita masukkan ke sini. Sama untuk baris 2 dan 3. Setelah itu, setelah definisi matriks Jacobian selesai, kita masuk untuk menghitung matriks Jacobiannya. Caranya yaitu kita harus inverse dari J ini menjadi inverse Jacobian. Setelah di-inverse, kita update delta. Delta di sini saya masukkan yaitu dx sama dengan inverse matriks Jacobian dikali oleh f. F ini adalah sini. Jadi nanti X1 ini kita masukkan, X1 ini kita masukkan ke dalam sini, nanti dia ada di sini. Setelah update deltanya selesai, sekarang kita update X baru untuk mencari iterasi yang ke selanjutnya dengan X sama dengan X lama ditambah update delta X yang ini. Hasil ini kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita menampilkan hasil iterasi. Di sini saya menggunakan fprintf. Nanti ini akan muncul pada common window. Saya munculkan iterasi ke berapa, terus matriks Jacobiannya saya munculkan, terus inverse-nya saya munculkan, fungsi fx-nya saya juga munculkan, nilai x setelah iterasi juga saya munculkan. Setelah itu perubahan delta untuk mencari x baru juga saya munculkan. Setelah itu kita cek konvergensinya. Jika sudah kurang dari 10 pangkat min 3, nanti common Windows diprintkan konvergensi tercapai. Setelah itu saya munculkan juga output nilai akhirnya. Di sini saya menggunakan display, program berhenti di iterasi ke di sini tadi saya 6, jadi nanti itu juga iterasi ke 6. Mari kita run-kan. Nah, ini kan program berhenti di iterasi ke-6. Dan untuk iterasi pertama, matriks Jacobiannya yang ini hasilnya muncul di sini, dan untuk ini muncul
inverse ini, fungsi fx juga muncul. Ini. Setelah itu nilai X setelah iterasi. Itu saja program dari MATLAB saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk di program Python. Untuk selanjutnya yaitu script pada Python. Script pada Python ini sebenarnya untuk rumusnya itu sama saja, tapi di sini untuk di Python ini sedikit merubah untuk sintaksnya. Di sini seperti kita pertama kita harus mengimport numpy. Numpy di sini untuk apa sih? Numpy di sini untuk kita bisa agar bisa mengoperasikan operasi numerik seperti matriks atau vektor gitu ya. Terus untuk ini initial value-nya seperti tadi X1 3, X2 2, X1 1. NP array ini apa? Array ini untuk mewakili vektor dan matriksnya. Seperti itu. Setelah itu ini sama sampai iterasi ke-7 ya. Dan untuk ininya rumus dari fungsinya kita masukkan dalam sini. Untuk ini matriksnya dimasukkan ke dalam sini. Terus perhitungan inverse Jacobian. NP nilai Lina LG ini untuk apa? Untuk kita untuk menyediakan di sini tuh sudah di Python ini sudah terdapat beberapa menyediakan beberapa fungsi ya. Kalau yang Linac ini untuk kita agar bisa menghitung inverse matrix dari suatu matriks gini. Jadi kita bisa langsung menggunakan biar kita langsung bisa biar kita bisa langsung bisa menghitung matriksnya, inverse matriksnya. Ini seperti di MATLAB, di sini juga saya menampilkan nanti di workspace-nya saat ini menampilkan iterasi beberapa, matriks Jacob ini saya nanti tampilkan, inverse dan dari matriksnya juga saya tampilkan, fungsi f(x)-nya, terus nilai x setelah diiterasi, setelah itu perubahan delta. Kemudian saya juga menampilkan di sini program berarti di iterasi berapa, nanti berhenti di iterasi 7. Mari kita runkan. Ini iterasi ke-6 ya. Untuk matriks Jacobiannya sama seperti yang di hasilnya sama seperti yang di MATLAB. 6 min 42, 27 min 3, min 1 min 22. Sini juga 6 min 42, 27 min 3, min 1 min 22. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.